Oke, pada video ini kita akan membangun jaringan LAN. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buka software Winbox. Kemudian kita refresh. Maka akan muncul alamat match address dari Mikrotik dengan IP address 0.0.0.0 di mana Mikrotik ini belum sama sekali disetting. Kemudian kita klik connect. Kita klik dulu match addressnya, kemudian kita connect. Setelah itu kita akan membuat header 1, di mana header 1 ini akan menjadi akses internet bagi Mikrotik dan header 2 nantinya. Kemudian kita klik IP, klik address. Nah, di sini jika kita sudah mengetahui alamat default gateway dari ISP, maka kita bisa memasukkannya secara statik. Namun, karena kita belum mengetahui default gateway dari ISP-nya, maka kita akan membuat secara DHCP client. DHCP client itu apa sih? DHCP client itu fitur Mikrotik yang secara otomatis dia akan mencari alamat IP default gateway yang belum dipakai oleh klien lain. Nah, kalau tadi kita misalkan kita pakai statik, otomatis jikalau nantinya kita memakai IP yang sama yang telah digunakan oleh orang lain, maka itu akan bentrok IP-nya. Misalkan 192.168.10.1. Nah, ternyata IP itu sudah dipakai oleh orang lain, maka otomatis kita tidak bisa menghubungkannya ke Mikrotik dan tidak akan mendapatkan akses internet karena akan berbentrokan. Nah, di sini maka kita akan memakai DHCP client. Setelah itu kita klik tanda plus, pilih interface header 1. Kemudian apply dan OK. Kemudian checklist. Nah, otomatis dia akan mencari alamat IP yang belum dipakai. Nah, di sini contohnya 192.168.199/24. Setelah itu kita akan pergi ke firewall di table NAT yang nanti fungsinya NAT ini akan memberikan perintah agar header 1 ini terhubung dengan internet dari modem ISP. Kemudian pada menu actionnya kita pilih masquerade, di tab generalnya change RSCNAT search NAT, kemudian pada out interface-nya itu header 1 karena kita akan menghubungkannya dengan jaringan luar, jaringan internet, maka diisinya pada out interface. Kemudian klik apply dan OK. Nah, sedikit catatan, pada menu DNS dan juga root itu akan otomatis terkonfigurasi karena DHCP client ini sudah mengotomatiskan alamat DNS serta root IP rootnya, sehingga kita tidak perlu memasukkan DNS dan juga IP root. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan dengan cara memping suatu situs, contohnya adalah Google. Kita pilih tab Neo Terminal, kemudian kita ketik ping Google.com. Jika tampilannya seperti ini, maka otomatis Mikrotik sudah dapat internet. Oke, setelah itu kita akan membuat header 2-nya, di mana header 2 ini port yang terhubung kepada PC. Kita klik IP, kemudian address, kemudian klik lagi tanda plus dan masukkan IP addressnya. IP addressnya kita bisa memasukkannya secara random, baik kelas A, B maupun C. Di sini saya menggunakan IP kelas B
Contohnya 172.168.10.1/20. Kemudian pilih interface-nya itu Ether 2. Kemudian apply, oke. Kemudian kita akan memasukkan alamat IP pada PC dengan cara kita pergi ke control panel, change adapter, atau bisa juga mengklik kanan, kemudian network and sharing. Setelah itu pilih Ether 4 atau tergantung PC masing-masing. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4, pilih use following. Nah, kita akan memasukkan IP dari Ether 2 yang tadi sudah kita buat. Default gateway-nya itu yang ada pada Ether 2. Maka kita akan masukkan 172.168.10.2. Kemudian default gateway yang tadi itu 10.1. Nah, DNS-nya kita bisa masukkan DNS modem dan juga DNS dari Google. Itu 8.8.8 untuk Google, dan untuk modemnya 192.8.1.254. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Setelah itu kita tunggu sampai ada icon PC. Nah, di sini sudah terhubung internet. Dan untuk memastikannya, maka kita akan melakukan tes dengan membuka Chrome atau Google. Kemudian kita cari atau kita search situs, contohnya YouTube. Nah, di sini sudah terhubung ternyata internetnya. Maka konfigurasi LAN yang kita lakukan sudah berhasil. Kemudian kita juga bisa memasukkan IP DHCP atau secara otomatis, IP yang otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkannya secara manual. Kemudian klik IP, pilih DHCP server, kemudian DHCP setup, kemudian pada DHCP server interface pilih Ether 2. Kemudian next saja pada bagian ini. Oh, kita juga bisa menambah durasi pemakaiannya menjadi 1 jam yang tadinya 10 menit. Kemudian next. Oke, sukses. Dan kita kembali lagi ke network and sharing-nya. Kemudian kita Optane, pilih Optane. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka di sini sudah terhubung. Maka kita akan tes lagi apakah mendapatkan internet. Nah, dapat internet ya, maka konfigurasi LAN ini sudah sukses. Baik statik maupun tadi DHCP server untuk Ether 2-nya. Oke, sekian, terima kasih.